Menikah dengan orang dicintai adalah dambaan semua orang, karena kita bisa bersama dengan orang yang dicintai melewati hambatan pernikahan. Karena hambatan dalam pernikahan akan lebih mudah jika kita bersama dengan orang yang dicintai tersebut. Tapi tahukah kalian kalau resiko menikah dengan orang yang dicintai ketika pengkhianatan itu datang, rasa sakitnya juga berlipat ganda. Sama dengan cerita yang akan aku ceritakan kali ini. Untuk memudahkan ceritanya, aku akan memberikan kalian 3 nama samaran. Yang pertama yaitu Dina, Doni, dan juga Laura. Ketiga karakter ini tuh berperan penting dalam cerita ini. Oke, sudah siap? Yuk kita masuk ke ceritanya. Dina dan Doni adalah sepasang kekasih di mana Dina sudah bekerja, begitu pula dengan Doni. Jadi bisa dibilang hubungan mereka sudah aman di bagian finansial nih teman-teman. Namun karena pekerjaan Doni yang berada di luar provinsi mengakibatkan mereka ini menganut sistem LDR atau long distance relationship nih teman-teman. Setelah mereka menyadari kalau hubungan mereka sudah pantas dibawa ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan, akhirnya Doni memberanikan diri untuk bertemu dengan orang tua Dina. Awalnya orang tua Dina ini tidak merestui hubungan mereka karena Dina ini adalah anak mereka satu-satunya atau bisa dibilang anak tunggal. Selain itu, Doni ini memiliki pekerjaan di luar provinsi, di mana ketika mereka menikah otomatis Dina akan ikut suaminya. Melihat penolakan tersebut nih teman-teman, Doni tidak tinggal diam, dia tuh semakin membuktikan kalau memang dirinya pantas untuk Dina. Melihat perjuangan tersebut, akhirnya hubungan mereka direstui dan terjadilah pernikahan. Pernikahan mereka itu juga bisa dibilang pernikahan yang cukup mewah nih teman-teman bagi wanita biasa seperti Dina. Namun Dina mengatakan kalau semua biaya pernikahan tersebut dibiayai oleh suaminya. Setelah mereka selesai menikah, akhirnya Dina dibawalah ke provinsi di mana Doni bekerja. Pernikahan mereka yang diawali dengan dasar cinta ini teman-teman berhasil melalui hambatan pernikahan di tahun pertama dan kedua. Masalah pun muncul di tahun ketiga pernikahan mereka, yaitu di mana Dina belum dikaruniai seorang anak. Ibu mertuanya yang terus mendesak Dina untuk memiliki seorang anak, ditambah lagi suaminya yang bersikap kasar padanya karena belum berhasil memberikannya seorang anak. Dina yang mendapatkan tekanan dari dua orang tersebut juga merasa bingung teman-teman, karena seandainya dia memiliki kekuatan super, dia akan menggunakan kekuatan tersebut untuk mendapatkan seorang anak. Tapi dia hanyalah manusia biasa yang bisa berusaha saja. Tekanan dari suami dan juga ibu mertuanya itu berlangsung di tahun ke-7 pernikahan mereka. Hingga suatu hari suaminya yang kasar ini berubah sikapnya teman-teman. Bahkan dia pun mulai menerima kalau Dina ini tidak bisa memberikannya seorang anak. Selain itu dia juga berkata kepada Dina, Yang, bagaimana kalau kita mengadopsi anak saja? Kamu kan belum bisa hamil nih. Aku punya nih seorang sepupu yang baru saja melahirkan. Bagaimana kalau kita adopsi anaknya saja? Dina yang mendengarkan saran tersebut nih teman-teman tidak langsung mengiyakan hal tersebut. Ditambah lagi anak tersebut adalah anak hasil hubungan di luar nikah dari sepupu Doni yang bernama Laura. Selain itu waktu itu Dina juga masih mau berusaha agar bisa memiliki seorang anak. Jangan dulu deh Yang, gimana kalau aku usaha dulu deh, kita usaha dulu, siapa tahu kita bisa rezekinya nih tahun ini. Namun karena tekanan dari ibu mertuanya dan juga desakan dari suaminya, akhirnya dia pun sepakat untuk mengadopsi anak dari si Laura tersebut. Tibalah di mana Dina ini bertemu dengan Laura dengan tujuan mengadopsi anaknya. Sebelum Dina mengambil anaknya tersebut, dia tuh berkata kepada Laura, Laura, aku mau nih mengadopsi anak kamu, tapi kita harus sepakat dulu kalau anak ini tidak boleh tahu kalau dia adalah anak adopsi. Nah, lalu Laura berkata, oke Dina, tenang, itu aman. Akhirnya Dina pun membawa anak itu ke rumahnya. Pikirnya si Dina, permasalahan di rumah tangganya itu selesai karena kan awal pertengkaran dia dengan suami dan juga ibu mertuanya adalah karena seorang anak. Tapi setelah adanya kehadiran seorang anak di rumahnya tidak mengubah perilaku suaminya. Si Doni ini memiliki kebiasaan baru lagi, yaitu selalu pulang larut malam. Selain itu, si Doni ini juga sering mengunjungi rumah Laura. Dina selalu melihat suaminya pergi ke rumah Laura, akhirnya pun bertanya nih suatu hari, Yang, ngapain sih kamu selalu pergi ke rumah Laura? Doni yang mendengar pertanyaan dari istrinya tersebut langsung menjawab, loh Yang, si Laura itu lagi hamil, tapi karena dia sendirian di rumah jadi aku nemenin. Kasihan kan dia lagi hamil tidak ada yang mengurusnya. Mendengar jawaban dari suaminya itu, si Laura langsung berpikir nih teman-teman, loh urusannya kamu dengan dia apa? Kamu itu bukan suaminya, kamu itu cuma sepupunya. Tapi karena mungkin masih ada unsur kekeluargaan, akhirnya Dina membiarkannya saja.
Hingga suatu hari ada acara keluarga di rumah ibu mertua Dina, dan di sana juga ada Laura. Nah, tiba-tiba nih teman-teman, Laura berkata kepada anak Dina yang waktu itu sudah berumur 3 tahun untuk memanggilnya dengan sebutan Mama. Dina yang mendengar hal tersebut langsung shock. Dia mengadukannya kepada ibu mertuanya. Dina berkata, Ma, kok Laura berkata itu sih kepada anakku, padahal kan kita sudah sepakat jangan sampai anakku ini tahu kalau dia adalah anak adopsi. Nah, mendengar hal tersebut si mertuanya diam saja. Tidak hanya itu, justru ibu mertuanya ini marah kepada Dina setelah Dina ini meminta alamat rumah si Laura. Hal itu Dina lakukan karena dia ingin mengetahui apa alasan suaminya selalu pergi ke rumahnya si Laura. Karena tidak mendapatkan informasi dari ibu mertuanya, akhirnya Dina mencari tahu dari ojek online yang selalu ditumpangi oleh suaminya. Setelah mendapatkannya, Dina pun pergi ke alamat tersebut. Namun karena Dina tidak mengetahui di mana tepatnya rumah si Laura, dia pun bertanya kepada tetangganya. Selain bertanya tentang alamatnya si Laura, Dina juga bertanya apakah seorang laki-laki selalu datang ke rumah tersebut. Dina pun menggambarkan ciri-ciri suaminya. Setelah sang tetangga ini mendengarkan ciri-ciri tersebut, satu ucapan yang keluar dari mulutnya adalah, itu kan suaminya si Laura. Dina yang mendengar perkataan si tetangga Laura itu langsung tersulut emosinya dan mendatangi rumah Laura. Sesampainya di sana, emosi Dina semakin menggebu-gebu dan akhirnya dia melakukan kekerasan fisik kepada Laura. Padahal saat itu Laura tengah hamil besar. Melihat Dina yang semakin menjadi-jadi, akhirnya para tetangga memisahkan mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka berkumpul bersama. Dina meminta penjelasan kepada suaminya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Doni pun menceritakan kalau sebenarnya dia sudah sejak lama berselingkuh dengan Laura dan bahkan mereka sudah nikah siri. Doni tidak bisa mengungkapkan soal pernikahan sirinya tersebut karena perusahaan tempatnya bekerja melarang stafnya untuk nikah siri. Dan selain itu, anak yang diadopsi oleh Dina itu adalah anak dari hubungan antara Doni dan juga Laura. Dina yang mendengarkan pengakuan tersebut tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia sangat kecewa, tersakiti, dan bingung. Meskipun Dina sangat menyayangi anak yang diadopsinya, tapi begitu dia melihat wajahnya dan mengetahui kalau dia adalah anak perselingkuhan dari suaminya, Dina pun merasa jijik. Akhir dari cerita tersebut adalah Dina memutuskan untuk kabur dari rumah tersebut tanpa adanya surat cerai dari suaminya. Semoga saat ini mbaknya yang mengalami cerita ini sudah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Percayalah mbak kalau karma itu ada dan pasti akan dibalas. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tapi kalaupun tidak mau ya nggak apa-apa juga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.